Selamat berjumpa kembali bersama kami. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa ciri-ciri bibit kelapa sawit yang bagus atau yang unggul. Pertama, daunnya kita lihat berwarna hijau segar. Kemudian yang kedua, pelepah daunnya kelihatan keras, berwarna hijau padat. Kemudian yang ketiga, pucuk daunnya kelihatan berwarna hijau segar juga, dan tidak ada terlihat lubang-lubang ataupun bekas dimakan oleh hama-hama. Kemudian pertumbuhannya kelihatan sempurna. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan karet saya akan replanting karet ini. Sebenarnya di bawah karet itu sudah saya tanami sawit semua. Untuk 135 pohon ditambah dengan pupuk NPK, pupuk makro. Setelah Bapak menggunakan pupuk NASA ini, Pak, apa kira-kira yang Bapak lihat dari tanaman Bapak ini? Setelah saya menggunakan pupuk organik NASA ini, Pak, banyak perubahan dari sawit saya ini. Kalau tempoh hari sawit ini kuning, tapi sekarang sawit ini setelah saya gunakan pupuk organik NASA ini hijau, hitam, dan pelepahnya itu turun ke bawah. Sudah ada yang berbuah juga, Pak, ya? Di umur 18. Benar, Pak, 18 bulan ini sudah ya? ada berbuah. Benaran waktu saya nyemprotkan obat serangga yang saya campurin PUC NASA dengan hormonnya, saya semprotkan juga ke buahnya itu. Jadi ada perbedaan pemakaian pupuk PUC NASA itu di buah. Itu kira-kira Bapak akan memberikannya berapa bulan lagi, Pak? Ya rencananya, Pak, saya menggunakan 4 bulan sekali dengan dosis yang sama. Bisa tunjukkan, Pak, kepada pemirsa NASA di mana yang Iya, Pak. sudah berbuah, Pak, pada Mari umur kita lihat, 18 Pak. bulan Ya, ini. umur 18 bulan ini ada buahnya. Sama-sama kita lihat waktu saya menyemprotkan hormon dan PUC NASA-nya, buahnya saya ikut semprot. Jadi 1 minggu setelah saya semprot, kelihatan buahnya itu bercahaya, bersih, besar. Umur 9 tahun, Pak. Produk dari NASA yang digunakan apa saja, Pak? Ya, Super NASA Kemudian dengan yang cair, Pak. Yang pupuk organik NASA, cair NASA itu. hormonik. Harmonik 1. Jadi saya coba NASA-nya 2 botol, Super NASA-nya 2 botol, harmoniknya 1. Untuk Itu untuk 2 hektar, Pak. berapa kali Nah. aplikasi itu, Pak? Saya mencoba itu saya campur dengan air sebanyak sekitar 225 liter, Pak. Untuk berupa tanaman itu, Pak. Iya, untuk 220 pohon sawit, Pak. Berarti satu tanaman hanya sekitar dapat berapa liter itu, Pak? Satu pohonnya itu waktu dari Pak Indra itu harusnya 2 liter, Pak. Namun karena waktu itu tenaganya juga saya sendiri, jadi sekitar 1 liter lebih aja, Pak, satu pohon. Ini Pak Yanto ini tidak menggunakan NPK sama sekali ya, Pak, setelah menggunakan NASA, Pak? Enggak, Pak, enggak sama sekali. Hanya pakai pupuk Iya, kandang, pupuk kandang berapa ukurannya, sekitar 2 karung itu, 2 karung per pohon ini kemarin. 2 karung itu berapa? Itu satu karungnya sekitar 40 kilo, Pak. Di Jadi 80 kilo per pohon. Ini diberikan per 8 bulan, Pak. per 8 bulan Iya, sekali. 8 bulan. Kemudian untuk yang tanaman lain yang tidak pakai NASA juga sama, Pak, hanya pupuk kandang, Pak? Ini kebetulan yang sebelah ini kemarin tuh saya NPK aja, Pak. Nggak pupuk kandang. Ini hanya untuk mencoba itu yang 2 hektar ini kok khusus, ini memang khusus, nggak saya kasih pupuk lain kecuali pupuk kandang dengan NASA itu.
Dan untuk dari segi perawatan ya Pak ya, Bapak bisa jelaskan pemirsa kondisi perawatan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Karena saya ini sibuk Pak ya, jadi perawatannya juga jarang saya rawat ini, hanya yang tukang manen aja. Nah itu kadang-kadang saya sendiri juga belum tentu 2 bulan terus terang aja ke nengok ke kebun, hanya ini dapat sekian ton itu aja. Dan coba-coba dengan NASA walaupun tidak ada perawatan ternyata hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya walaupun tidak dirawat tuh lebih bagus, apalagi kalau dirawat dengan bagus, harusnya lebih bagus hasilnya. Kemudian dari 18 Juni 2004 itu ada kelihatan pengaruhnya itu setelah berapa bulan Pak? Kelihatan pengaruhnya tuh pertama daunnya kelihatan tuh pada bulan September Pak. Berarti berapa bulan itu Pak ya? Jadi Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 3 bulan 4 bulan. Kelihatan di yang kita kasih NASA itu daun kok hijau gitu. Setelah daun muncul buah, jadi buahnya itu udah kelihatan muncul semua. Kelebihan pakai NASA ini buahnya itu kelihatan segar Pak ya, kelihatan segar. Terus kalau sudah merah itu mudah rontok. Itu yang pakai NASA. Kalau yang tidak pakai NASA itu ya buahnya tidak begitu kelihatan cerah ya. Lain lah dibanding yang pakai NASA itu. Saat sekarang Pak, itu yang tidak pakai NASA, yang kebun saya sendiri juga, nanti bisa dilihat itu hanya dapat 78 tandan. Nah, itu untuk satu kapling atau 2 hektar. Dan yang saya kasih NASA ini bulan April 2005 ini dapat 385 tandan Pak. Kemudian dari besarnya tandan Pak, mungkin beratnya Pak, ini bisa dibandingkan nggak Pak? Kalau besarnya itu susunan buahnya itu lebih banyak Pak. Gitu. Iya, lebih banyak yang dikasih NASA itu lebih banyak buahnya yang muncul daripada yang tidak dikasih NASA itu aja. Dan kita rasakan setelah itu kok Januari itu orang-orang sepi buah gitu. Kita mulai banyak buah, justru banyak itu sampai sekarang ini. Di sebelah saya itu juga kebun saya yang tidak saya pakai itu bulan April ini Pak ya, bulan April ini 2005 ini hanya yang tidak saya kasih NASA itu hanya dapat sekitar 1 ton Pak. Nah secara kebetulan yang saya kasih NASA ini dapat 4 ton Pak. Itu dapat 4 tonnya sudah berapa bulan Pak dari sejak pakai NASA? Mulai Januari Pak. Januari 4 ya, bulan. 4 bulan sudah ini. Jadi sekarang bisa kelihatannya bisa lipat. Kemudian untuk kontinuitas produksi Pak, itu yang pakai NASA ini kelihatan susul menyusul Pak. Boleh diterangkan secara jelas Pak? Nah, saya sendiri juga ini heran Pak, kenapa setelah pakai NASA ini produknya kok buahnya belum begitu habis, sudah muncul lagi itu. Yang tidak pakai NASA? Yang tidak pakai NASA sampai sekarang masih belum. Baru mulai muncul itu pun tidak tahu produknya kapan lagi itu produknya. Buah itu kapan lagi belum jelas itu. Kita bisa melihat kelebihan produk NASA di sini bahwa 1 keliling tandan setiap pelepah sudah muncul buah. Dan kita juga lihat di sini atasnya juga sudah muncul calon-calon buah. Tanaman buah yang belum layak panen karena masih menunggu waktu sekitar 1 minggu lagi. Tapi untuk pengambilan sampel terpaksa kita lakukan pemanenan dini. Kita akan melihat kondisi tanaman buah kelapa sawit yang panen dini karena seminggu lagi baru panen. Dan ditimbang sekarang sudah bobot tandannya 31 kurang lebih 31 kilo. 32. Kita akan melihat pengukuran panjang buah. Berapa? 62 ya. 60 60. Ke bawah lagi. Oh begini. Sampai berapa? 62. Panjang keliling buah. Itu 30. Udah enggak apa-apa. Keluarkan lagi. Keliling buah 130 cm. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pada umumnya tanaman kelapa sawit pada bulan-bulan Agustus itu sedang mengalami masa paceklik atau sedikit muncul buah. Tetapi ini bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan 1 tandan itu rata-rata 30 sampai 32 kg. Dengan panjang buah tadi mencapai 62 cm, sementara keliling bagian tengah buah ini mencapai 130 cm. 130? Iya. Keliling. Oke. Keliling.
Pemirsa NASA, kita akan melihat tanaman kelapa sawit dengan umur yang sama, tapi tidak menggunakan NASA. Dan ini sudah memasuki fase panen. Tidak pakai NASA, pakai pupuk kimia. Ini tidak pakai NASA dan ini menggunakan pupuk kimia secara rutin dan sesuai dosis anjuran. Ya. Pertama yang dirasakan oleh Sebulan 2 kali Pak. Yanto. pemanen itu pelepah lebih keras, sehingga lebih sulit dipanen. Nah, ini asik ini. Memang waktunya pas ini. Penimbangan buah kelapa sawit yang paling bagus yang tidak menggunakan NASA. Kasih ya. Udah. Dengan umur tanaman sama tetapi tidak menggunakan NASA, dan perlakuannya sangat spesial dengan menggunakan NPK sesuai anjuran, dosis maupun waktu pemberian dan cara pemberiannya. Namun kita bisa melihat bobot tanaman buah ini yang sudah memasuki fase panen sesungguhnya itu hanya berkisar berapa itu Pak? 14. 14 kilo, itu pun masih kurang sedikit. 14 kilo. 14 kilo. Ada rontok banyak. Rontok Iya. yang banyak rontok. Kita bisa melihat 14 kilo Dan sudah layak Pak. panen buah kelapa sawit yang tidak pakai NASA. 45. Kita menyaksikan hanya 45 cm. Panjang 25 ya.